Kembali lagi bersama kita. Video kali ini kita mau bahas, karena ini baru masuk tahun baru ini cuy, tahun 2021. Mungkin menarik membahas apa rencana lu di 2021 ini. Apa mungkin lu ada plan-plan tersendiri atau yang plan yang berubah dari tahun lalu di tahun ini apa? Apa ya, plan 2021. Gue orangnya bukan yang kayak punya New Year's resolution atau apa gitu sih. Cuma kalau investasi, sebenarnya kalau gue sih sama aja sih. Nggak ada strategi berubah, tetap di saham dan kripto. Gue sih selalu dari dulu emang sistemnya gue juga ya, tiap bulan gue sisihin buat beli, sisa duitnya ya sisihin buat investasi, maksudnya masukin ke saham sama kripto beberapa, sisa duitnya baru gue pakai buat hidup. Jadi Oke. in that perspective itu bakal tetap sama, cuma mungkin tahun depan specifically di saham mungkin bakal lebih banyak ke yang growth gitu kali ya. Oke. Masih growth. Sebelum detail gue mau nanya nih. Berapa persen lu masukin stocks lu, berapa persen lu Bitcoin? Kan sekarang lu bilang tadi ada fokus setiap bulannya. Iya. Kalau di plan gue sih mungkin 3:1 kayaknya. 3 stocks. Ya 3 untuk stok 1. Jadi kripto mungkin sepertiga. Atau 4:1. Oke. Bisa 4:1. Ada alasan tersendiri mungkin? Enggak sih, sebenarnya selama ini emang segitu. Jadi gue keep it that way. Tapi mungkin kalau ada yang berubah nanti gue bisa rasionya juga berubah. Tapi in general segitu doang. Nah, terus kembali lagi. Ya tadi apa gue bilang lebih banyak ke growth ya, maksudnya yang buat ke future lah. Sebenarnya kayak yang kita udah pernah bahas kali di video sebelumnya. Ya invest ke saham-saham yang lebih gue pikir bakal ada value added-nya buat kehidupan manusia in the future. Misalnya kayak Tesla atau genomics gitu, yang berdampaknya baik buat. Soalnya sebenarnya sih itu udah gue mulai dari bulan kemarin, Desember atau November-Desember lah, akhir tahun kemarin. Jadi bukan akhir tahun kemarin, bukannya rebalancing. Kan biasanya baik tuh kalau fund manager tuh rebalancing. Setiap akhir tahun rebalancing. Gue sebenarnya bukan rebalancing, cuma gue ngejual beberapa saham-saham gue yang menurut gue lebih ke growth-nya pelan untuk gue beliin ke jadi yang growth-nya menurut gue bakal lebih kencang. Misalnya kayak yang kemarin gue pernah bahas, Siam China tuh, restoran kan. Terus beberapa contoh lain tuh, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi itu gue lepas-lepas. Karena growth-nya pelan. Karena menurut gue secara value mungkin itu bagus ya. Maksudnya lagi harga murah kan, karena masih jatuh dari krisis, dia belum balik. Tapi menurut gue kayaknya in the future gak banyak yang bisa berubah gitu dari perusahaan-perusahaan kayak gitu. Jadi lu mau ngambil lebih banyak resik. Apa gimana kan? Jadi lu menjual yang growth-nya pelan untuk beliin yang menurut lu growth-nya cepet. Ya, dan lebih beresiko dan lebih bervolatilitas. Oke. Yang kayak perusahaan-perusahaan gitu kan, restoran resikonya nggak terlalu gede lah. Maksudnya kalau naik dikit, kalau turun juga dikit. Tapi gue beliin lebih banyak yang growth ya kencang. Yang naik ya sehari bisa lebih banyak, turunnya juga bisa lebih gila banyak. Oke. Menarik. Lu nggak perlu contoh-contoh kan? Apa yang gue beli maksudnya? Apa perlu? Nggak perlu sih kayak. Tapi ya gitu. Cukup berarti kita tahu lu bakal fokus di yang lebih growth lebih cepat sama ke bidang-bidang yang bakal change the world. Yes, kalau istilahnya ini tuh disruptive technologies. Oke, menarik. Kalau gue sih, kalau gue karena gue baru nih, gue sih rencana di 2021 properti gue mestinya serah terima. Gue sih rencananya pengen langsung gue jual lagi sih. Ini yang di Indo kan? Iya, yang di Indo. Rencananya gue pengen langsung gue jual lagi, terus uang itu gue mau make untuk beli properti di sini, tapi untuk gue sewain lagi. Itu rencana yang investasi properti gue. Tapi kalau yang stok segitu, jadi gue juga sama kayak lu sih, mirip. Gue kayak sebulan gue langsung sisihin yang buat investasi sama uang panas gue langsung pisahin. Ngomong-ngomong, emang bisa tuh gampang dengan kondisi lu udah nikah? Istri nggak protes tuh kayak gitu? Hah? Lah, kan uang dia, uang gue. Enak tuh. Oke. Enggak. Ya itu kembali, kalau itu ya mungkin di next episode lagi kali ya, gimana caranya menghandle uang bersama istri lu. Cuman kalau sama istri gue dia nggak bawel, nggak bacot, jadi. Tapi lu pokoknya boleh tuh ya. Udah persetujuan, lu ada sisihin. Iya, jadi duit dia juga gue langsung pindahin. Nah, gua dari uang yang bisa gue invest itu, rencana gua nih ya, gue mau masuk 10% dari uang yang gue sisihin, 10%-nya mau gue masukin di blockchain, Bitcoin gitu atau Ethereum.
Kripto. Kripto itu. Tunggu, maksudnya blockchain berarti lu mau beli company yang bergerak di bidang blockchain atau literally mau beli koinnya? Ya itu gue masih bingung, tapi gue lebih leaning bakal beli Bitcoin karena sekarang gue belum gajian kan. Jadi masih ada seminggu lagi untuk gue fixin. Tapi yang pasti bakal di blockchain, either gue Bitcoin atau ke company-nya. Tapi sekarang feeling gue bakal ke Bitcoin sih. Karena itu 10%. Nah, terus itu kan 10% tuh. Terus 40% gue mau masukin ke electronic vehicles. Kayak Tesla gitu. Karena menurut gue, sekali Ini lagi... Tesla doang atau dan beberapa lain-lain ya? Mungkin Kayak Toyota Nio dan mungkin? BMW. Mungkin Toyota dan BMW juga. Tapi sebagian besar kayaknya gue bakal masukin Tesla. Alright. Dan tapi sekali lagi gue tekankan, gue nggak nyuruh kalian ngikutin gue karena gue juga nggak tahu apa-apa. Oh iya. Jadi gue bukan. Oh ya, gue juga guys. Tapi gue nggak ada ya. Gue tadi nggak jemputin apa sih. Ya tapi ya itu gue bukan financial planner. Gue nggak nyuruh lu untuk ngikutin gue. Jadi kalau lu beli ngikutin gue, ya berarti lu tahu misalnya gue rugi gitu. Tanggung jawabnya sendiri lah. Iya. Nah itu karena sekarang mulai ini electric vehicles gitu. Makin kenceng kan. Tesla udah mulai gue liat di mana-mana, udah mulai makin murah nih. Gue denger Apple juga mau mulai bikin tuh. Nah, itu gue masih ragu sih, gue agak skeptis. Lu mau yang udah bener-bener emang udah bikin mobil lah ya? Udah ada produknya. Kayaknya gue agak skeptis. Nah, terus itu 40% gue mau masukin EV. Yes, sisanya 50 berarti. 50 tuh gue mau, 30%-nya gue masukin genomics. Genomics yang kena gue bahas di video pertama tuh yang ini tentang DNA sequencing gitu. Nah, gue kemarin baru nonton film juga tuh di Netflix, documentary gitu. Ini mungkin bisa kita tunjukin nanti. Documentary tahun 2019, jadi setahunan lalu lah. Dia ngasih lihat possibility untuk kayak dulu tuh udah ada debat-debat gitu sama FDA kan. Gimana kalau kita edit genetics kita edit DNA kita, apakah itu ethical atau enggak? Dulu udah pernah dari dulu pun udah pernah dibahas. Jadi tapi selalu dari dulu jawabannya enggak, it's not ethical. Nah, salah satu yang bilang tuh orang-orang yang bilang tuh karena kita bisa jawab enggak karena di saat itu ya kita nggak punya teknologinya, jadi gampang kita bilang enggak gitu loh. Nah, di dokumenter ini ditunjukkan kan, sekarang tuh udah possible kita buat edit DNA kita pakai teknologi namanya CRISPR itu. CRISPR tuh teknologi kalau ya pokoknya intinya teknologi kalau gue mesti jelasin secara gampang, intinya teknologi yang bisa membuat genetics yang mau diganti itu bisa lu edit lah pakai genetics yang baru. Menarik. Nah itu udah possible sekarang. Nah sekarang lagi masalahnya etik. Nah muncul lagi. Nah harus nggak? Nah, tapi menurut gue, dengan gue menonton itu, dan gue tahu itu possible, kayaknya ini bakal jadi game changing deh. Dan udah banyak juga kan sekarang? Maksudnya yang paling lu mau ngambil company-company-nya dari listnya si ARK Invest nggak sih? Yang ARK Invest Genomics itu? Iya, betul dari situ. Itu palingan gue lihat-lihat lagi, tapi udah ada beberapa. Yang paling atas lah, udah tuh kayaknya udah top. Nah itu, karena menurut gue kayaknya tahun deket-deket ini tuh mau masuk genomic revolution, man. Kayak itu 30% ya? Iya, 30 itu. Dan yang buat gue mind blown juga tuh kayak, lu bayangin kita bisa edit genetics kita. Ini di dokumentari gitu kan. Jadi ada strands of DNA gitu, ACTG itu kayak lu bisa change satu aja tuh huruf sequence-nya, lu bisa nggak feel pain, lu bisa become more muscular, lu bisa age reversing, anjing itu kayak what the fuck ya. Bisa jadi makin ganteng bisa nggak? Kalau itu susah kayak buat lu, lu mesti operasi plastik kayaknya tuh. Kalau bikin jadi makin jago flirting bisa nggak? Wah, itu kayak mesti tanya teman kita Edgar tuh. Mungkin di next episode kita bisa masukin Edgar. Alright. Tapi ya itu kalau gitu bisa ditonton tuh guys. Coba mungkin manfaat itu membuat gue mind blown, kayak kita nggak jauh dari future menurut gue, dan ini menurut gue bakal booming sih, karena udah beberapa dibuat untuk nyembuhin penyakit yang udah nggak bisa dulu nggak bisa kayak anemia, sickle cell gitu. Nah itu udah 30% tuh ya berarti ke situ, ke genomics. Nah sisanya 20% ini gua mau masukin ke yang menurut gua, jadi
bebas lah, kayak buat gue mainin lah, kayak buat gue timing the market juga kali ya. Anjir, lu Ngerti nggak lo? trading juga. Enggak, ya misalkan kayak 20% nih, gue lihat yang udah gue punya, mungkin ada yang mesti gue averaging down, nah mungkin gue mesti beli yang itu gitu. Kayaknya gue lebih fokus yang untuk averaging down gitu. Berarti yang dari 20% berarti kemungkinan besar pasti dari salah satu yang lu udah punya juga ya? Iya, gue masukin reinvest yang gue udah punya sih. Menarik. Gitu sih. Tapi kalau dilihat-lihat berarti gaya kita mirip ya, pokoknya maksudnya buat growth, buat masa depan yang lebih risky nggak sih? Kalau Iya, lihat dulu kan yang- genomics, iya. electrical vehicles, Yang pasti blockchain. ini gue nggak expect gue langsung miliuner tahun depan sih. Gue nggak expect itu. Serem gua. Jadi, alright. Tapi Iya. berarti kita kalau dilihat nggak ada di antara kita berdua nggak ada yang value investing ya. Kalau istilah value investor tuh yang Warren Buffett kan tuh terkenal banget tuh, the godfather of value investing. Artinya value investing tuh apa? Yang beli perusahaan di bawah harga wajarnya selalu. Dan Oh, iya. ya mungkin yang kita beli di Beda. bawah harga wajar, Iya. cuma lu ngitung-ngitungin nggak sih kayak gitu? Maksudnya lu Nggak, ngitungin gua harga nggak. wajar, intrinsic value gitu-gitu. Ada itu. Gue nggak ngitungin. Gue nggak ngitungin. Soalnya gue pernah baca nih. Ada post di Instagram juga tentang dia ngebandingin gitu. Ada tiga orang, ya kan? Ada 3 orang. Satu hoki banget, satu nggak hoki, Iya. satu Netral. apa? Netral, ya kan? Ngikutin Yang aja. hoki banget tuh, ya, yang hoki banget tuh dia selalu beli di tiap kali Terbawah. resesi, ya di setiap kali market crash dia selalu beli. Di paling Dia selalu bawah beli. tuh ya, bottom. Iya, dia selalu beli paling bottom. Satu yang hoki banget, yang nggak hoki, dia selalu beli sebelum market crash, ya kan? Yang satu netral, dia selalu beli consistently tiap bulan. Setelah dihitung-hitung dari 3 itu dibandingin, yang paling banyak untungnya itu tetap yang netral tiap bulan kan. Ntar gue masukin deh di video ini biar lu bisa lihat. Tapi ya gitu, intinya yang menang tetap yang masukin tiap bulan konsisten daripada yang meskipun dia timingnya bener, dia pun tetap lebih dikit. Iya. Gitu. Tapi tadi Jadi- balik ke itu si value investing kayaknya kita nggak terlalu. Iya. Masalah perusahaan-perusahaan yang lu beli yang misalnya genomics gitu atau yang electrical vehicles ya kayak Tesla. Itu in the past performance-nya dia kebanyakan masih rugi-rugi ya, soalnya kan. Iya. Dan belum making profit. Tapi kalau value investing kan harusnya kalau value investing biasanya tuh ngelihat harus perusahaannya udah untung dulu, terus ntar lu ngebandingin revenue-nya dibanding sama dibanding sama harganya, terus bisa ketemu tuh intrinsic value segala macam. Tapi gue sendiri sih personally gue nggak ngitung-ngitung gitu sih. Gue juga nggak ngerti. Karena kalau Cuman kita gua- ngitung gitu, hampir nggak ada perusahaan yang lu beli ini Iya. masuk hitungan. Tesla baru untung dikit banget, harganya tuh udah menjibun. Terus Lebih misalnya ke- Genomics gue rasa masih rugi total sebelum ada ini ya. Kalau rugi sih kalau stok saya, menurut gue dia udah mulai naik dari bisa dibilang gue lebih telat sih kayaknya kalau mau masuk. Iya Soalnya enggak, dari- tapi maksud gua rugi kerugian si company ya dari ya financial mungkin. perspektif. Ya. Soalnya kan kalau value investing, lu harus yang udah making untung dong perusahaan. Iya, biasanya. iya. Berarti kita nggak ada yang value investor. Warren Buffett should be very sad saat ngeliat kita kayak gini. Tapi gua prinsipnya gini sih, maksudnya lu boleh ada Warren Buffett, lu respect lah orang yang emang investor hebat. Tapi maksudnya lu boleh ngidolain, tapi nggak berarti lu harus ngikutin semua apa yang dia lakukan juga kan? Iya. Nggak, bukan berarti karena Warren Buffett hebat di satu hal, dia invest di Coca-Cola dari tahun 1950-an, kalau lu hari ini invest di Coca-Cola, lu akan jadi sekaya Warren Buffett juga 50 tahun lagi. Kan nggak bisa gitu juga kan? Boleh kita ngikutin maksudnya role model gitu siapa, tapi bukan berarti apa yang mereka lakukan harus lu copy persis gitu, terus lu berharap juga bisa sekaya dia gitu ya. Nanti orang beda-beda. Dan dunia juga berubah kan? Maksudnya kita harus beradaptasi kepada sekarang dunia udah semua teknologi naik, jadi Oke, tapi gue yakin 2021 ini adalah tahun gue. Amin. 2021 is my year. Amin. Gue aminin juga biar lu traktor gue akhir tahun. Amin. Tunggu. Tapi gue nih ngomong-ngomong nih ya, setelah kita bikin video beberapa nih, gue tuh ada sering dapat banyak pertanyaan dari teman-teman ya, dari orang yang gue kenal gitu. Ngomongin, gimana caranya sih sebenarnya kita orang Indo bisa invest saham di Amerika atau di luar negeri? Kok nggak ada yang Sebenarnya gimana nanyain sih? gua sih, Lu Yuk? mau jelasin nggak kenapa? Kok nggak ada yang nanyain gue sih, Yuk? Lu eksis sih. Follower lu siapa? Hah? Makanya jangan sombong-sombong follower dulu. Coba. Tapi kayaknya kalau bisa. Tapi kita emang kayaknya kita bakal rencana, kita udah kepikiran untuk ngebuat account investment saham gitu di Indo. Kalau nanti kita update lagi mungkin di ada Maksudnya videos. gimana? Lu mau ngebuat account saham di Indo? Ngebuat account saham di Indo. Entah pakai... Untuk yang invest saham di Indo atau gimana maksudnya? Iya, untuk invest saham di Indo. Buka account di Indo. Oh, gue sih personally gue enggak sih. Tapi lu mau coba tuh?
Gue pengen coba doang, kayak oke. buka doang, kayak small transaction lah at least. Atau mungkin kalau kita bisa nyari salah satu broker di Indo yang bisa untuk invest saham di luar negeri gitu, kita juga coba kasih tahu ntar kapan-kapan. Dan ntar kita update lah. Makanya jangan lupa subscribe biar kita ada motivasi. Iya, tapi personally sih keterangannya sebenarnya gini, bahwa kita nggak tinggal di Indo kan, saat ini kita tinggal di luar negeri, di Eropa kan, di Belanda, dan di sini ya kita broker kita memberikan kemungkinan untuk invest di Amerika dan hampir seluruh dunia kali ya. Tapi di Indo nggak ya? Di Indo kayak nggak ada deh di Giro yang gue pakai. Tapi gue yakin ada sih, kayaknya ada sih. Kayak nggak bisa deh setahu gue. Ya tapi gitu. Dan karena kita tinggal di sini ya saat ini nggak ada invest saham di Indo, jadi juga pembahasannya saham-saham yang kita beli dan itu bukan saham-saham Indo. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang di Indo penasaran misalnya nonton gimana caranya, mungkin bisa dicari-cari ya. Mungkin ada broker yang bisa untuk invest di Amerika juga. Tapi lebih jelasnya kita juga nggak bisa jelasin karena kita juga nggak tinggal di Indo. Kenapa Amerika, Cok? Kenapa Amerika mungkin menarik? Mungkin the next Kenapa video. Amerika? Ya, kenapa karena investasi negara adidaya ya, negara nomor 1 dan semua perusahaan-perusahaan besar ada di Amerika. Nah ya sih, karena emang duitnya banyak kan di situ. Dan mungkin orang bilang kapan akan switch ke negara-negara lain, mungkin Cina atau mana lah, atau India kali. Tapi saat ini sih kemungkinannya ya growth-nya masih di Amerika ya. Jadi Oke, segitu dulu. yes. Udah, jangan lupa like, subscribe dan komen. Smash the like button guys. Oke, ciao. Ciao.